Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di channel Gadget Raya. Oke guys, di sini udah ada HP baru yaitu Vivo Y21. Vivo kembali memboyong ponsel seri Y terbarunya pada bulan September kemarin dengan meluncurkan seri Y21 ke pasar Indonesia. Ponsel yang masuk dalam kategori kelas menengah ini dijual di Indonesia dengan harga sekitar 2,4 jutaan. Meskipun menyasar segmentasi ponsel kelas menengah, namun Vivo Y21 telah dibekali dengan salah satu fitur yang hadir di ponsel flagship Vivo X60 series, yaitu fitur Extended RAM. Sesuai dengan namanya, fitur ini memungkinkan ponsel untuk meminjam sedikit ruang penyimpanan internal maksimal 1 GB dan menyulapnya menjadi RAM ekstra untuk meringankan beban kinerja ponsel. Untuk desainnya sendiri, Vivo Y21 menggunakan material plastik untuk bodinya dengan sedikit finishing yang berbentuk abstrak. Untuk desain kameranya pun juga udah bagus menurut saya dengan desain kamera mengotak seperti HP Vivo kelas flagshipnya. Untuk bagian layarnya, Vivo Y21 ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi yang sayangnya masih HD+ aja. Namun HP ini juga udah enak untuk digunakan nonton video ataupun juga film ya, walaupun gak tajam-tajam amat. Soal spesifikasi, Vivo Y21 ditenagai oleh chipset Helio MediaTek P35. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 4GB dan memori internal sebesar 64 GB yang masih bisa diperluas hingga 1 TB melalui slot micro SD. Dengan adanya fitur Extended RAM, kapasitas RAM Vivo Y21 ini bisa ditingkatkan menjadi 5 GB. Dengan spesifikasi tersebut, HP ini juga udah enak untuk digunakan untuk main game kelas ringan seperti Mobile Legends. Di game Mobile Legends sendiri, di settingan grafik tinggi dengan mode high frame rate-nya yang aktif mampu dijalankan dengan cukup baik di HP Vivo Y21 ini. Dan menurut saya ini udah cukup ya, udah cukup enak untuk dan juga memanjakan mata walaupun hanya di resolusi tinggi aja, tidak rata kanan ya guys. Dan dalam memainkan game di HP ini terasa lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Untuk sektor fotografinya sendiri, terdapat dua kamera yang tersusun dalam modul berbentuk persegi panjang di ponsel ini bersamaan dengan satu buah LED flash. Sementara kamera depannya termuat dalam poni kecil berbentuk water drop atau tetesan air yang berada di depan bagian tengah atas layar HP ini. Untuk resolusi kamera belakangnya sendiri, HP ini terdiri dari 13 megapiksel untuk kamera utama dan 2 megapiksel untuk kamera makro. Sementara bagian depannya beresolusi 8 megapiksel. Berikut hasil foto dan video di HP Vivo Y21. Dan sekedar informasi aja, bagus tidaknya hasil kamera dari sebuah smartphone tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya resolusi megapiksel di HP tersebut. Jadi walaupun angka resolusi megapiksel di HP tersebut kecil, belum tentu hasil kameranya jelek. Oke guys, ini adalah hasil perekaman video dari HP Vivo Y21 di resolusi Full HD+. Gimana untuk hasilnya, kalian yang bisa nilai sendiri ya. Kalau menurut saya ini enggak terlalu stabil ya guys ya. Ya kira-kira seperti ini. Untuk kestabilan lihat. Ya, dan menurut saya hasil kamera belakang di Vivo Y21 ini cukup lumayan untuk HP kelas 2 jutaan. Untuk hasil perekaman videonya ini sayangnya tidak dibekali dengan stabilizer, sehingga membuat hasil kamera video di HP ini jadi kurang bagus menurut saya. Untuk kelengkapannya, di bagian atas HP ini sudah terdapat sebuah slot SIM card yang udah triple slot, jadi kalian bisa memasukkan 2 SIM card dan juga memori HD secara bersamaan. Sedangkan di bagian samping kanan HP ini terdapat sebuah tombol volume dan juga tombol power yang udah menyatu dengan fingerprint sensor. Dan juga di bagian bawah HP ini terdapat sebuah mono speaker, USB Type-C, lubang mikrofon dan juga jack audio 3,5 mm. Untuk menunjang kebutuhan kalian sehari-hari, ponsel ini dibekali dengan baterai yang berkapasitas cukup besar yaitu 5000 mAh dengan fast charging sebesar 18 watt.
Sayangnya di HP ini belum dibekali dengan fitur NFC dan menurut saya ini masih normal aja, walaupun ada sebagian orang yang akan keberatan dengan hal ini. Oke guys, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulannya untuk HP Vivo Y21 dengan spesifikasi yang diberikan seperti adanya fitur extended RAM, baterai yang berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18 watt, dan chipset Helio MediaTek P35 yang udah enak buat main game kelas ringan seperti Mobile Legends ataupun juga PUBG Mobile. Menurut saya HP ini worth it untuk dibeli buat kalian yang gak suka main game. Buat kalian yang suka main game, saya sarankan untuk skip HP ini karena masih ada HP dengan harga yang sama namun chipset yang diberikan lebih cepat. Dan menurut saya keunggulan dari HP Vivo Y21 ini juga terletak pada desainnya. Jika dilihat dari belakang, desain dari HP ini terlihat seperti HP kelas flagship. Desain kameranya pun juga udah bagus dan kekinian. Namun sayangnya desain bagian depan HP ini terlihat agak jadul ya, karena masih menggunakan kamera yang berbentuk water drop atau tetesan air. Sedangkan di HP zaman sekarang kameranya udah seperti tompel ataupun juga punsul kita menyebutnya. Ya, menurut saya itu tadi adalah salah satu kekurangan dan juga kelebihan dari HP Vivo Y21. Sekian video saya tentang Vivo Y21. Jangan lupa like video ini jika kalian yang suka, dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Gadget Raya ini. Saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.